Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Iip Miftahudin, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Majalengka dengan nomor peserta 201699649696. Saat ini saya bekerja sebagai guru di SDIT Tazkiyah Insani Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil pelajaran IPAS materi sistem pencernaan di kelas 5. Untuk lebih jelasnya berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk ketua kelas disiapkan terlebih dahulu untuk El Bahari. Teruskan. Jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa alallahi rabbana tawakkalna. Amin. Boleh untuk yang duluan masuk yang paling rapi. Nah, siapa ya yang paling rapi? Antara laki-laki atau perempuan? Oke, untuk laki-laki terlebih dahulu yang paling rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, AA dan Teteh semuanya, kita sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu El Bahri. Untuk El Bahri, Pak Iip persilakan. para rapi-rapi, Afrika pertama Alladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Amin. Ya, alhamdulillah, dengan dibacakan doa ini kita bisa dimudahkan dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Tentunya di pembelajaran IPAS materi tentang pencernaan, ya. Oke, A dan Teteh semuanya. Di sini siapa yang tidak hadir? Ada 2 orang ya. Yang pertama Teh Aisyah izin, dan yang kedua A Alfan sakit ya. Ya, kita doakan semoga untuk A Alfan diberi kesembuhan. Semoga bisa masuk nanti besok hari ya. Semoga kita doakan bersama-sama Alfan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah semangat kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia, yaitu lagu wajib Garuda Pancasila. Untuk ada kita bisa berdiri.
Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh untuk dan Teteh duduk. Ya, untuk menambah semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu. Nah. Tepuk semangat. Ya, di hari ini untuk menambah semangat kita di pembelajaran IPAS ya tentunya. Dan Teteh semuanya. Sebelumnya bagaimana hari ini keadaannya? Apa aja bagaimana keadaannya? Kayak lemes, sehat atau masih kurang enak badan atau gimana? Sehat. Kurang sehat, alhamdulillah sehat. Gimana untuk perasaan hari ini, senang atau tidak senang? Asyik gimana, senang? Hari ini kenapa senangnya? Senangnya karena pelajaran IPAS. Karena pelajaran IPAS, karena hari ini kita belajar tentang IPAS. Oke. Sekarang kita akan belajar terkait IPAS ya. Nah, sebelumnya A dan Teteh semuanya hari ini siapa yang sarapan hari ini? Oh, luar biasa ya. Oke. Untuk hari ini sarapan apa? Kalau dada, Kalau dadar. Kalau Said? ikan sama perkedel tempe. Ikan sama perkedel tempe. Kalau Teteh apanya? Ya. Di sini juga lihat tuh ada yang sarapannya dengan sayur, buah-buahan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan berkaitan tentang makanan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang fungsi-fungsi di bagian tubuh dari mulai mata, penglihatan, ya, pendengaran, telinga, terus dilanjut dengan pernapasan. Kita membuat sistem pernapasan dengan balon itu. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan tentang sistem pencernaan. Nah, bagaimana proses sistem pencernaan ya? Selanjutnya, apa sih tujuan belajar hari ini? Nah, apa ya? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Jadi kalian tahu apa aja organ-organ pencernaan ya. Yang kedua, setelah presentasi, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Ya. Terus yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat poster fungsi organ pencernaan manusia. Jadi nanti di akhir kita membuat proyek, yaitu membuat poster dari fungsi organ pencernaan manusia. Ya, itu ada. Oke, yang pertama dulu kita akan Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik.
Lambung memiliki 3 fungsi. Jadi lambung juga bisa Makanan menyimpan selama 2 sampai 4 selama 2 jam. sampai 4 jam ya. Gitu. Setelah itu nanti di Melumatkan dan mencampur teruskan lagi makanan ke dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. memasukkan ke dalam Memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. usus halus nanti Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. dibuang oleh melalui. Sisa-sisa itu lalu masuk. Nah, tadi dan kita melihat video tadi ya, bahwa dalam sistem pencernaan itu ada rongga mulut, kerongkongan, ya, ada lambung, usus halus, usus besar, dan amung. Itu ya, itu ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan amung. Nah, nanti setelah ini kita harus mengetahui kira-kira bagaimana sih proses terjadinya pencernaan pada sistem penahan. Bagaimana prosesnya dari mulai dari mulut langsung ke selanjutnya ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan bagaimana prosesnya. Nanti pertanyaannya bagaimana proses pencernaan pada sistem bagaimana proses pencernaan pada manusia ya. Jadi prosesnya bagaimana ya, pengolahan makanannya itu bagaimana. Nanti setelah ini kita akan bagi kelompok untuk mengetahui bagaimana prosesnya masing-masing. Nah, nanti tiap kelompok dikasih satu nama ya, lembaran. Nanti memilih. Nah, nanti ada kertas ya, satu kertas. Nanti memilih di sini pilihannya. Nanti ada pilihan dari mulai rongga mulut, kerongkongan, lambung, ya, terus usus halus dan usus besar dan anus. Jadi nanti setiap ini tiap ketua kelompok nanti mengambil kertasnya, nanti dapat bagian. Nah, bagiannya sepertinya yang dapat kelompok 1. Jadi di sini kita bagi kelompok dulu, ada 4 ya kelompok yang sudah ini dibagi dan sudah dibentuk. Oke, untuk ketua kelompoknya nanti bebas ya. Kalian boleh ke depan untuk ketua kelompoknya. Ini Albari, gak apa-apa. Albari, terus Jahira. Yang ini siapa? Boleh Opa. Yang ini ya, sok boleh ke depan. Nah, nanti kalian memilih bagian materinya. Ya, sok di sini ya, ambil satu. Ya. Yang teteh. Oke, dibuka ya. Di situ ada nanti jadi nama selanjutnya. Nanti kita akan setelah dibagi kelompok tadi udah ya. Di sini ada kelompok mulut dan kerongkongan. Ini kelompok lambung. Yang ini usus besar. Baik, akan bagikan LKPD. Nah, di sini untuk dia dan sumber belajar. Untuk sumber belajarnya, bahan ajarnya di sini ada, bisa lewat buku ya yang kalian punya, dan internet juga bisa. Sistem pencernaan pada manusia ya. Nah, di situ udah dapat
LKPD-nya ada ya. Nah, di sana ada petunjuknya. Ya, petunjuknya di sana ada petunjuk di pengisian LKPD. Yang pertama, saya jelaskan dulu agar tiap anggota kelompok mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Ketika di dalam kelompok ya, tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Udahlah sama kamu saja, tidak. Tapi setiap orang punya peran. Siapa yang menulis, siapa ini ya, siap. Jadi tidak ada yang melamun atau tidak aktif, jadi semuanya aktif kebagian tugas ya. Oke, yang pertama dari tujuannya itu tadi ya, setelah mengamati video kalian bisa menganalisis organ-organ perencanaan, terus bisa nanti presentasi ke depan. Setelah ini presentasi, setelah membuat proyek itu, setelah itu berdiskusi bagaimana membuat poster ya. Oke, di situ ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama mengisi ya, bagian-bagian dari organ pencernaan. Terus yang kedua, prosesnya, fungsi-fungsinya apa aja. Nah, terus yang ketiga, pembuatan dari poster organ sistem pencernaan. Jadi kalian di sini ada langkah-langkahnya, ya. Ada langkah-langkah dari setelah kita melihat bagaimana cara pembuatannya dan semuanya, kita buat jadwal. Jadwal yang pertama terkait pembuat proyeknya itu sekitar 30 menit ya. 30 menit maksimal ya, 30 menit kita buatkan, semoga bisa lebih efektif. Yang selanjutnya presentasi 10 menit ya. Ya, untuk presentasinya 10 menit, nanti tiap kelompok maksimal untuk semuanya. Ya, kita bagi-bagi. Ada yang ditanyakan dulu terkait pembuatan jadwal ini? Tidak ada? Oke. Boleh Pak Ip akan bagikan untuk apa namanya itu? Akunnya. Ya. Boleh ini sambil dibaca biar waktunya. Ya, untuk videonya ini ya. Dari LKPD-nya dibaca dan CT semuanya. Dibaca. Ada bunyi. Ada. Untuk menjelaskan membuat desain proyek ini, di sini ada yang mau ditanyakan? Ya boleh, TCR apa yang mau ditanyakannya? Materinya dapat dari mana saja? Untuk sumber-sumber materinya dan DT bisa didapat dari buku pelajaran, ada ya, buku IPAS dari situ, dan dari bahan ajar yang Pak Ip bagikan. Kalau masih kurang, kita bisa mencari melalui internet. Seperti itu ya. Terkait proyek yang sudah Pak Ip bagikan ya. Ya boleh. Ya, gimana Ar? Ya boleh digunting. Ada guntingnya. Ya nanti ditempel di tengah ini ya. Nanti berserta fungsi-fungsinya.
Ya, boleh dibookingin. Ya, boleh. Nanti disimpan aja di sini. Nanti diisi ya. Dikasih nama kelompoknya juga kan? Dikasih nama. Ya boleh. Di sini nanti dikasih nama anggotanya. Nanti di sini tengah-tengahnya ini. Nah, tengah-tengah terus. Ya. Terus ada Ayo, takutnya bagian. Ada lagi yang perlu lebih. Ya, nanti untuk lainnya, DP pada sediakan ya. Yang sudah digunting nanti di tengah. Oke, untuk selanjutnya A dan TT semuanya. Tadi setelah kita buat jadwal hampir udah 30 menit. Nah, sekarang kita akan melaksanakan presentasi tiap kelompok. Untuk presentasi pertama yang sudah siap kelompok lambung ya. Boleh untuk kelompok lambung ke depan. Yang lainnya boleh memperhatikan. Pelajar studi tulis. Ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lambung di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi peptan. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu. Ada asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh kuman. Letak lambung yaitu terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri. Proses pengosongan lambung berlangsung sekitar 2-3 jam. Bagian lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti halnya kantong. Oke, selanjutnya dari presentasi dari kelompok lambung ada yang mau bertanya? Oke, Asaid, boleh. Jika makanan
terkena kuman, jika masuk ke dalam perut, apa yang akan terjadi? Oh, jika makanan ini kena lalat contohnya, nanti kan lalat itu kuman. Apa yang akan terjadi? Karena ada di lambung ada asam lambung atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman. Oh, jadi Said katanya tenang, aman. Kalau nanti masuk ke dalam lambung, di situ ada asam klorida untuk membunuh kuman. Ya, terima kasih untuk kelompok lambung. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, boleh duduk kembali. Kerja kelompok mulut dan kerongkongan yang akan dijelaskan oleh Azka. Siapa aja Azka kelompoknya? Zat tersebut menjadi zat tidak berfungsi sebagai organ pemecat dan membantu pengelolaan makanan. Panjang dari kerongkongan sekitar 20 cm. Kerongkongan berfungsi untuk mengemas makanan agar dapat masuk ke dalam lambung. Oke, itu yang dipresentasikan oleh kelompok mulut dan kerongkongan. Ada yang ditanyakan? Apa yang dimaksud mas gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan. Apa? Gerak peristaltik itu? Peristaltik gerakan untuk mendorong makanan. Oh, gerakan untuk mendorong. Ya, terima kasih untuk kelompok mulut dan kerongkongan. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kelompok mana yang siap? Oh, oke, kelompok usus bahasa. Ya, boleh. Ke depan. Ya, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok usus besar dan anus. Perkenalkan, saya Zaira. Jadi ini kelompok usus besar dan anus. Anggotanya ada Nuri, Zahira, dan Nurisa. Di usus besar, misal fungsinya yaitu di usus besar terdapat ampas makanan yang mengalami pembusukan oleh bakteria yang bernama Escherichia coli. Terdapat penyerapan air dari sisa-sisa makanan juga. Kemudian ada rektum. Biasanya kotoran akan disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka mulut rasa ingin buang air besar. Lalu ada anus. Di anus adalah tempat pembuangan kotoran. Kotoran akan masuk ke rektum lalu dibuang melalui anus. Selanjutnya dari presentasi ada yang mau bertanya? Oke, Azka, apa pertanyaannya? Apa fungsi bakteri Escherichia coli dalam usus besar? Oh, apa? Fungsi dari bakteri Escherichia coli dalam usus besar. Fungsinya untuk membersihkan ampas-ampas makanan yang tidak terbuang. Apa? Fungsinya untuk membersihkan ampas-ampas makanan yang tidak terbuang. Oh, fungsinya untuk membusukkan ampas-ampas makanan yang tidak tercerna. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok usus dan anus. Boleh untuk duduk kembali. Oke, selanjutnya dari kelompok usus halus. Perkenalkan, kami dari kelompok usus halus. Di kelompok usus halus ada Said, Deal, Faiza, dan Azhar.
Fungsi usus halus bisa menyerap sari-sari dan bisa melakukan pencernaan kimiawi. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus yang antara lain sebagai berikut. Sukrase berfungsi untuk mengubah laktase menjadi glukosa. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan gliserol. Maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan di usus juga terdapat cairan empadu yang dihasilkan dan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok usus halus? Saya Pak, apa fungsinya enzim lipase di dalam usus halus? Apa fungsinya enzim lipase dalam usus halus? Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok usus halus. Dan deh semua tadi sudah semua kelompok melakukan presentasi ya, dari mulai kelompok mulut dan kerongkongan, kelompok lambung, terus ada kelompok usus besar dan usus halus. Ada nanti dari tadi pembuatan proyek poster, ada kesulitan tidak? Ada. Apa kesulitan? Satu gunting. Saat mengguntingnya kenapa? Salah. Takut salah. Tidak apa-apa ya. Mencoba ketika menggunting takut salah. Terus Ada lagi. saat menulis. Menulisnya ke bagaimana? Apa? Takutnya terlalu kecil sama terlalu besar. Terlalu kecil atau terlalu besar? Kalau dalam yang lain dari kelompok lambung, menulis juga. Kelompok mulut dan kerongkongan, saat menulis ya, saat menulis. Dan kerjasamanya, oh ya, ada yang tidak membantu. Ya. Oke, gitu ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa membuat poster di tiap-tiap bagian dari usus, dari sistem pencernaan. Apa aja dari mulai atas? Apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, ya bagus. Nah itu adalah sistem dari pencernaan. Ya. Kira-kira nih kita refleksi, gimana pembelajarannya? Senang tidak? Menyenangkan. Bisa langsung membuat poster ya. Nah, kalian juga bisa mengetahui dari bagian-bagian organ pencernaan dan fungsinya. Nah, dalam diskusi selanjutnya dan tentu semuanya kita akan melaksanakan ini terakhir untuk kolasi ya. Dipegang. Kita menggunakan regulasinya menggunakan puisis. Nah, siap untuk jalannya proses pencernaan pada manusia yang benar. Ya. Siap Pak? Organ pencernaan yang diturunkan oleh tanda panah.
Oke, diangkat jawabannya ya. Selanjutnya, manakah setelah dicerna akan diserap dan keseluruhan bagian tubuh? Penyerapan sari-sari makanan terjadi pada A. Kerongkongan, B. Usus besar, C. Usus halus, D. Lambung. Oke, angkat saja. Kita akan menyimpulkan kira-kira nih apa saja yang kita pelajari hari ini. Oke, Aufa, apa? Kita telah belajar organ-organ tubuh yang dapat mencerna makanan. Apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sama anus. Oke, itu ya. Yang lain apa lagi? Ada ini terkait apa yang dipelajari? Ada informasi apa aja? Namanya? Oh, di kerongkongan ada gerak peristaltik untuk memborong. Apa lagi? Kalau di usus besar ada bakteri apa? Tujuannya? Wah, untuk pembentukan sisa-sisa makanan. Kalau di asam mempunyai fungsi masing-masing. Bayangkan kalau A dan TT semuanya sembarangan makan, contoh makan yang pedas, wah, atau telat makan, bisa menyebabkan gangguan dalam pancar. Ya, nah nanti itu kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Bagian mana yang kalian senangi tadi? Bikin poster. Kalian lebih menarik ya daripada hanya mendengarkan saja. Bagian mana yang kalian kesulitan? Saat menulis. Tidak poster dan memgunting. Ya. Oke, ada PD. Jadi dengan kita mempelajari sistem pencernaan ini, salah satu ya menjaga kesehatan organ pencernaan. Ya, salah satunya tadi jangan telat makan, jangan terlalu banyak makanan yang pedas, ya, atau mengurangi makanan mie, jangan tiap hari makan mie, ya seperti itu. Jadi dan semuanya untuk menghindari terjadinya penyakit dalam organ pencernaan. Nah, nanti terkait gangguan pencernaan atau penyakit di gangguan pencernaan akan dipelajari di minggu depan dulu untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran tersebut. Dipimpin oleh El Bari. Rapi, 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 rapi.